Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Wirautami, jurusan teater, Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Baik, sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya para penonton untuk mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker. Saya akan menjelaskan pengertian dari sastra lakon. Sastra lakon adalah hasil karya sastra yang berupa cerita dan disusun untuk keperluan pementasan dan pertunjukan. Adapun 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, lakon berbentuk tragedi, dan yang kedua, lakon berbentuk tragedi komedi, dan yang ketiga, lakon berbentuk komedi, dan yang keempat, lakon berbentuk melodrama. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama, alur dan jalan cerita, yang kedua, tema, yang ketiga, penokohan, yang keempat, setting, yang kelima, karakter, dan yang keenam, point of view. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh dari lakon tersebut, yaitu siapakah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, dia adalah Sultan Goa yang ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape, sebagai nama pemberian dari Kadi Islam Kesultanan Goa yakni Syekh Said Jalaluddin bin Ahmad Bafaki Al-Aidid, seorang mursyid terdekat Baharun Nur Baalwi Sulawesi Selatan yang juga adalah gurunya, termasuk guru terdekat dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanjes van het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, I Manuntungi Daeng Matola Karaeng Lakiung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kesultanan Goa adalah merupakan kesultanan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Goa ke-15, dengan Isabe Tokmo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah, dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga ke Makassar bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan dia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali, dia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat memasuki usia 21 tahun, Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada 2 versi sejarah yang menjelaskan kapan dia diangkat menjadi raja.
yaitu saat berusia 24 tahun atau pada 1655 atau saat dia berusia 22 tahun atau pada 1653. Terlepas dari perbedaan tahun, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Hasanuddin. Selain dari ayahnya, dia memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin lemah, sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu Benteng Sumbopu pada tanggal 24 Juni 1669. Dan pada akhirnya Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.